asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak Ibu, Dewan Guru dan juga karyawan SCN Singgil, Masyarakat, pada kita senantiasa memberikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, waktu luang dan kemajuan dan Islam. Yang kedua, semoga salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang salam teguh dengan besar sampai zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Sipil sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak pada tahun 2024 dari Kabupaten Ponorogo. Dan pada pagi hari ini atas waktunya dan tenaganya saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika harus mengurangi agenda panjenengan. Dan yang kedua, agar belajar kita hari ini diberkahi Allah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita belajar tentang budaya positif, sebenarnya kita sudah senyum karena senyum adalah sedekah. Kalau kita senyum sejenak 30 detik untuk menghadirkan hormon-hormon bahagia bagi diri kita. Semoga dengan senyum kita bisa menghadirkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka senyum 30 detik. Ditarik 5 sen. Terima kasih. Untuk pagi hari ini sebelum kita belajar, kita ada kesepakatan dari diseminasi satu menghargai siapapun dan pendengar yang baik. Saat ini nanti juga bisa untuk jika harus ada yang didiskusikan kita bisa diskusi. Tapi karena waktu semakin siang, maka saya ingin mendefinisikan itu adalah untuk mensosialisasikan pemahaman tentang budaya positif. Oke. Bapak Ibu, saya ingin sedikit bertanya, apa yang terbesit jika kita bicara tentang budaya positif? Apa itu kalau kita? Apa yang terbesit pada benak kita tentang budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ya, terima kasih Bu. Kebiasaan yang baik yang kita lakukan dalam keseharian kita di kelas. Kemudian apa lagi? Selain bentar, budaya positif saya ingin bertanya, apa yang terbesit dalam benak kita tentang budaya positif? Ada dalam benak kita apa yang kita pikirkan? Hal yang bermanfaat. Apalagi ini terima kasih Pak Tari. Budaya positif, terus budaya melakukan hal-hal yang positif. Monggo, ada lagi? Sudah sering kita lakukan sebenarnya. Hal yang positif kita lakukan dari awal masuk, misalnya sering mengucapkan salam, itu adalah budaya positif. Suka menyapa, meramah kepada anak, ramah dengan sesama guru, itu adalah sebuah upaya budaya positif sebenarnya ini. Dan Bapak Ibu, insya Allah kita sudah bertahun-tahun, saya yakin Bapak Ibu guru sudah bertahun-tahun membersamai siswa-siswa kita, ya. Sudah untuk membimbing mereka menjadi anak-anak yang berkarakter hebat, menjadi anak-anak yang berkembang, ya. Bahkan mungkin kita ini lebih perhatian, ya, dengan perkembangannya anak-anak. Mungkin
kecerdasannya daripada kadang-kadang mungkin daripada orang tuanya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini mungkin ini sebenarnya kita sudah menerapkan, tapi ini sebagai tugas, sebagai semoga menjadi pemantapan bagi kita untuk membersamai anak-anak ke depan. Salah satunya adalah kenapa di CGP ini ada program pendidikan guru pembina. Salah satunya memang ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang mencerminkan perubahan yang mendalam dalam cara kita memahami dan melaksanakan proses pembelajaran. Bapak Ibu, pada waktu awal saya masuk di PGP itu yang pertama yang dimasukkan oleh mereka adalah filosofi KHD, belajar di Mantara. Sebenarnya kita punya tokoh-tokoh pendidikan belajar di Mantara, yaitu yang pembelajaran berpihak kepada siswa. Kan biasa sebenarnya itu bukunya bagus sekali, cuma kita memang sudah melaksanakan, hanya kita memang kita belum mendapatkan sebuah wawasan sudah melaksanakan dengan baik. Karena guru adalah panggilan hati dan sebagainya. Kita ingin melaksanakan segala sesuatu karena ibadah, dan itu adalah sudah menjadi sebuah komitmen pada kita. Nah, untuk itu pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berpihak pada murid. Kalau murid itu kata-kata dulu ya Bapak Ibu. Dan sekarang ini digunakan lagi pada istilah di guru ini. Kalau sebenarnya kalau istilahnya dari kementerian itu adalah peserta didik ya. Tapi kembali ke murid gitu ya, kalau didik ya. Dan diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Itu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah apa yang kita dapatkan memang bagus sekali kalau kita belajar misalnya untuk update dengan kita memantapkan panggilan hati kita sebagai guru. Walaupun dalam perjalanan itu pasti kita kadang-kadang perlu istilahnya baterai kita itu harus pecah sih. Jadi dengan mengikuti PGP paling tidak kita akan mendapatkan cas baterai kita yang itu kadang-kadang kita bisa model yang juga dengan baterai HP. Nah, konsep-konsep dalam budaya positif ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti ya. Yang saya sampaikan ini adalah satu, disiplin positif. Yang kedua, kita harus memahami konsep motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, lanjut. Disiplin positif ya, kita kadang-kadang kalau kata-kata disiplin, orangnya disiplin pasti akan bayangan kita adalah apa Bu? Keren lah. Padahal disiplin itu bukan keren ya. Kenapa orang beranggap disiplin kayak keren? Oh dihukum ya. Padahal kan tidak. Sebenarnya kan disiplin itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, teori-teori ini sebenarnya sudah lama ya kita laksanakan. Hanya ini memang teori dari yang diambil dari tokoh-tokoh luar negeri. Tapi sebelumnya kita pun sudah menerapkan, bahkan Islam pun sudah menerapkan tentang kedisiplinan ini. Ya, mohon maaf, ini memang kadang-kadang kita pun saya sendiri kadang-kadang keluar dari real disiplin. Nah, disiplin itu memang berasal dari diri kita. Untuk disiplin positif ini artinya kesadaran yang mendalam, ya, kesadaran yang mendalam dari mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Jadi selama ini kita harus mematahkan kata disiplin itu dari kepala. Karena biasanya istrinya seperti Mbak Ida, istrinya tentara itu ya. Kalau disiplin, tentara itu disiplin. Oh mesti kok seperti ini, terbang, galak dan sebagainya. Padahal disiplin itu jauh dari itu. Yang dimaksud dari KHD, kalau kita merdeka, itu harusnya malah kita itu disiplin. Kita disiplin, pendisiplinan diri. Artinya memang kebajikan itu kan banyak sekali. Kebajikan itu kebaikan yang diambil oleh orang baik lagi. Dapat membuat disiplin diri, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Bapak Ibu, memang kadang-kadang kita yang dikatakan orang dikeiane, kebahagiaan kok, orang dikeiane, aku ngomong kayak gini, orang dikari aneh, itu namanya anak-anak itu belum disiplin ya. Jadi bukan kesadaran kita. Contoh kita saja, mungkin ketika kita mencari diklat ya, sebenarnya sertifikat lain, mungkin kita bisa membayar dengan sertifikat. Nah, tapi kita tidak mendapatkan ilmunya. Oleh karena itu, kita kalau kita kesadaran diri kita muncul dari manfaat esensi dari ikut diklat adalah menambah ilmu, maka kita pasti akan datang dan intinya konsekuensi dapat sertifikat itu pasti akan kita dapatkan. Jadi kita harus menanamkan kepada anak agar melakukan sesuatu itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Saya tidak melakukan ini agar tidak dihukum, agar tidak mendapatkan marah dari bapak ibu guru dan sebagainya. Nah itu penanamannya memang perlu proses. Kemudian memang kita menuju kepada profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila itu kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu, sebenarnya konsepnya luar biasa, gitu. Konsep yang luar biasa ini mungkin kita harus sama-sama kita cermati, tidak hanya bapak ibu guru, tapi semua warga sekolah, karyawan, bahkan orang tua pun juga harus besok tentang profil pelajar Pancasila ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah apa yang sudah kita yakini. Kemudian yang kedua, mandiri. Anak-anak kita pun juga harus mandiri. Mandiri dalam artian dalam segala hal anak-anak bisa mencoba untuk berproses mandiri. Yang kedua, yang ketiga adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global artinya anak-anak itu belajar sesuai zamannya, bisa update ilmu gitu ya. Update ilmu sudah zamannya, memang anak-anak kita dihadapkan anak-anak kenal gadget, Android dan sebagainya. Nah, kemudian bergotong royong, untuk kita bersama-sama gotong royong itu katanya sekarang sudah berkurang, apalagi di desa Bapak Ibu. Memang gotong royong itu berkurang ya, tidak seperti dulu. Nah, maka dari itu kita bersama Bapak Ibu guru, kita dari diri kita untuk menerapkan jiwa gotong royong, kerjasama, kolaborasi itu karena penting, ya. Dan apalagi kalau kita sebagai Bapak Ibu guru sudah gotong royongnya sudah bagus, maka otomatis anak-anak itu akan mengikuti kita. Kemudian kreatif. Belajar Pancasila itu kreatif dalam segala hal belajar. Kita juga harus kreatif, dirinya kreatif, siswanya kreatif, ibunya kreatif, anaknya pasti kreatif. Sekolahnya kita berusaha untuk kreatif, maka anak didik kita melahirkan anak didik yang kreatif. Kemudian bernalar kritis. Bapak Ibu, bernalar kritis artinya berpikir kritis. Jadi kita memang harus pandai-pandai menerapkan pembelajaran yang memancing anak-anak untuk berpikir kritis, ya. Ini salah satunya dengan pembelajaran keluar. Jadi belajar kita harus di dalam, kita ajak keluar, kita ajak ke belakang, ke sawah,
gitu. Nah, Bapak Ibu dari disiplin positif tadi sudah profil belajar Pancasila, kita mengenal tentang manusia. Jadi untuk meningkatkan budaya positif, kita motivasi perilaku manusia itu untuk melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Ada 3 motivasi yang dikembangkan di PBB ini. Satu, kenapa manusia melakukan sebuah kegiatan, ya, melakukan sebuah kegiatan ada tiga alasan. Satu, mereka melakukan satu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, mungkin saya mengerjakan PR karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal mengerjakan PR itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak. Kadang-kadang mungkin anak-anak yang mengerjakan PR akhirnya ada yang dikerjakan ibunya, ada yang dikerjakan dibuatkan ibunya. Karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, motivasi perilaku manusia mungkin pada diri kita, saya sendiri juga. Kadang-kadang karena ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, mungkin kita datang ke sekolah untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan penghargaan. Saya mau ikut lomba menolak penghargaan. Nah, sebenarnya di balik itu semua, ketika anak-anak ikut lomba itu ada, kita harus menanamkan, ya, menanamkan mendalam. Kamu yang ikut lomba pasti dapat pengalaman selain jika kamu luar biasa dengan rasanya. Jika menang itu adalah bonus, gitu ya. Kenapa? Kalau kita tidak memberikan penguatan, nek kalah, anak-anak akan lumpuh, akan kecil hati, emosi, terus marah-marah. Ketika main bola itu aja ya, ketika kalah marah dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama motivasi perilaku kita untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain itu kita kurangi. Intinya penghargaan itu adalah bonus, gitu aja ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini semoga kita yang maksudnya ada orang yang melakukan sebuah tindakan, kegiatan, ya, itu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya apa? Orang itu senang kalau saya bersikap ramah, misalnya saya ramah, kita melakukan tindakan, misalnya contoh menyambut siswa, itu kan pasti anak-anak senang. Orang tua juga merasa, oh anakku sudah disambut, oh anakku sudah aman di sekolah, gitu ya. Oleh karena itu kita mengembangkan itu bukan semata-mata untuk mencari pamor sekolah, identitas sekolah, kemajuan sekolah, itu adalah bonus. Saya yakin gitu ya. Kemudian dan menghargai diri sendiri. Jika kita menyambut anak ramah, itu pasti kita ini sebenarnya menghargai diri kita sendiri. Jadi terima kasih. Meskipun nah, kebutuhan Bapak Ibu, karena kita bersama anak-anak siswa itu sudah cukup lama, kadang kita menjumpai siswa yang melanggar peraturan, ya. Ada yang encing rokok, ada yang tidak mengerjakan PR, ada yang merebut mainan temannya, merebut makanan temannya, ada yang melakukan hal-hal yang negatif, mencuri, kemudian membosi, kemudian melakukan hal-hal yang kita perintah orang meninggal dan sebagainya. Itu kenapa? Ternyata mereka itu punya kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang keluar dari realnya, tidak bisa kita tidak menghadapi dengan marah, dengan hukuman. Kenapa? Karena
Jadi ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, kebutuhan dasar kita manusia sama Bapak Ibu, kita juga anak-anak dan keluarga kita dan masyarakat. Kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu makan, minum, kemudian apa ya, harus makan, minum, tidur, pangan, papan dan sebagainya. Ketika anak-anak melakukan hal yang keluar dari mereka, contohnya misalnya kok lapar dan sebagainya, kemudian tidak punya uang, usahanya mungkin pergi makanan atau mencuri tanding, itu karena dia ingin bertahan hidup, dia tidak lapar, gitu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, ya. Bapak Ibu, anak-anak itu mungkin kurang vitamin juga ya, yang suka melanggar apa. Mereka juga saya sendiri juga evaluasi diri. Saya takutnya anak saya sendiri kurang vitamin ya, kalau itu. Nah, kasih sayang dan rasa diterima itu bisa saja karena di rumah kurang kasih sayang, di sekolah dilampiaskan, ya. Ada makanya ada anak yang mencari perhatian, ya, cari perhatian. Misalnya seperti contoh kita yang suka ngebom, mencuri, bisa ada yang main merokok, kemudian apa ya, berlaku hal yang negatif. Itu karena mereka kurang kasih sayang dan ingin rasa diterima, gitu ya. Nah, karena tidak terpenuhi, makanya cari perhatian lewat hal-hal semacam itu. Mungkin apa yang saya sampaikan itu sudah seluruhnya apa jenengan lakukan. Kita memang harus tetap meningkatkan terus, tetap meningkatkan terus. Kemudian kebutuhan dari manusia adalah penguasaan, ya. Penguasaan ini jika siswa tidak melaksanakan tugas sekolah dengan santainya, nurut konco nyontek, ya, itu artinya mereka ingin dapat budaya dengan penguasaan. Kemudian kebebasan itu jika anak-anak belum terpenuhinya, contohnya ingin bebas, anak-anak ingin bebas. Contoh, ada mungkin lupa bahwa kalau upacara ini SPT gitu ya, karena mereka ingin bebas. Ada anak sudah boleh suruh berdiri, ya, sudah hidup, itu artinya karena memang dia ingin bebas, gitu ya. Itu kebutuhan dasarnya. Kemudian kesenangan, mereka yang mendapat kesenangan, dia senang ketika di kelas mungkin ramai, membuat ulang, karena ingin mendapatkan sebuah kesenangan, gitu. Kebutuhan dasar manusia itu ya ini Bapak Ibu. Dan kemudian ada studi kasus ya, di Suraika, ini di SMP ya, saya kasih contohnya mungkin sama. Jadi kita juga yang mereka dengan paksa, mungkin di sini tidak ada ya. Nanti kalau di 8 bagi orang tua yang tidak membawakan yang bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup, ya, survival. Lanjut ke karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, dan cari perhatian mereka. Akhirnya karena ingin mendapat kasih sayang, tapi kok sampai tidak dibawakan bekal, berarti mereka usah kurang kasih sayang. Teman-teman yang takut ingin saya berkuasa, kekuasaan, dia punya kuasa. Dia merasa bosan dengan bekal yang dimakan, makanan yang dibawakan ibunya, mungkin bosan tadi ya, boring tadi. Makanya ini contohnya makanan. Apa yang dibawakan ibunya? Tempe, kadang-kadang orang dan dimakan. Karena pas sudah bosan, ingin bebas.
mensupply siswa-siswa seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita dengan marah. Antar temanku juga begitu deh. Walaupun kita sama-sama dewasa, maka kita bisa dengan ngering mengumpat temannya, mengolok-olok temannya antara sesama guru dan sebagainya, gitu ya. Dan bahwa ada posisi kontrol restitusi, ya. Kita sebagai guru dari ini tingkatan Bapak Ibu, tapi diharapkan kita bisa menjadi guru sebagai manajer, ya. Jadi semoga kita tidak menjadi guru sebagai penghukum, suka memberi hukuman, kritis dan sebagainya, ya. Ada memang hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman itu misalnya anak terlambat disuruh di PP di lapangan, itu namanya hukuman dan itu fisik dan itu tidak baik, ya. Kemudian kalau konsekuensi, misalnya anak datang terlambat, kita konsekuensinya kita memberikan konsekuensi. Kalau kamu datang terlambat, maka akan terkurangi waktu belajarnya. Kamu tidak mengerjakan PR, silahkan waktu istirahatmu terkurangi untuk mengerjakan PR, gitu ya. Itu caranya. Jadi mereka merasakan bagaimana caranya, rasanya kalau saya tidak disiplin positif, gitu ya. Nah, jika dengan itu, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Sebenarnya guru sebagai teman, kita bisa menjadi teman anak-anak. Ada kalanya kita melakukan semua ini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah bisa melaksanakan posisi kontrol restitusi ini ada 5 ini, ya. Tapi diharapkan kalau di PGP menjadi guru sebagai manajer, gitu ya. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol tadi, ya. Motivasi ketika siswa kita melakukan kegiatan, ketika guru berbuat menghadapi, menunjuk-nunjuk, meyakini itu adalah hukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, bukan tak berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan ini. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa, kamu tidak mengerjakan PR. Ibu kecewa, kamu kenapa terlambat. Itu namanya rasa bersalah. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kamu kenapa zubat? Alasannya apa? Dengan hangat dan dengan kehangatan, misalnya gitu. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur siswa yang pemantau itu. Jika kamu nanti dapat bintang itu termasuk pemantau, ya. Kalau kamu bisa mengerjakan ini, kamu akan dapat bintang, ya. Seperti itu yang pemantau. Kemudian manajer. Kalau manajer itu kita melakukan jika anak melakukan kesalahan. Jika anak melakukan kesalahan itu kita bertanya, kenapa kamu terlambat? Misalnya alasannya apa terlambat? Mungkin dia tidurnya kemalaman atau bagaimana. Jadi mereka diberi kesempatan untuk memberikan alasan, gitu ya. Nah, setelah kita tahu alasannya, mereka diberi kesempatan untuk memberikan solusi sendiri. Kira-kira jika biar kamu tidak terlambat, bagaimana caranya? Nah, jadi mencoba untuk dialog, ya, Nah, dari posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol restitusi, seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Diharapkan Bapak Ibu guru, kita semua, saya sendiri, ketika melakukan kesalahan, diharapkan kepada anak-anak, kepada wali murid, kepada sesama teman guru dengan memakai manajer. Jadi kita tidak langsung justice, ngumpat, mencela, gitu ya. Dado-dado langsung untuk poin itu jangan kita lakukan, karena kalau kita langsung itu biasanya menyakitkan hati dan akan membekas, gitu ya. Monggo, memang watak itu bisa kita tidak bisa dirubah, tapi insya Allah sesuai perkembangan kita bisa dirubah. Ya, ini contohnya ketika saya dengan anak saya ini, anak saya yang paling kecil ini. Dan sebagai manajer
Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan semua kebutuhan dasar manusia, nah ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas nih, kita bisa buat dulu. Keyakinan itu adalah mengacu pada kebaikan. Intinya apa? Kalau saya memahami, keyakinan itu harus mendalam di dalam diri kita seperti iman gitu. Jadi Islam itu sudah mengajarkan dari dulu, kamu berbuat baik, kamu mengajar, kita mengajarkan pada anak-anak itu keyakinan kita adalah panggilan hati untuk mengajarkan kebaikan. Itu saja sudah sesuai dengan yang kita. Innamal a'malu binniyat, ya. Semua amal kita untuk niat kita, ya. Kalau kita niat baik, pasti akan mendapatkan kebaikan. Intinya gitu. Dan ini dari semua keyakinan itu, anak-anak itu jangan sampai melakukan hal-hal yang baik itu karena ingin mendapatkan imbalan, tapi itu adalah sebuah proses agar mereka menjadi anak yang wajib. Nah, Bapak Ibu, cara kita membuat keyakinan kelas itu mungkin bisa diterapkan ya. Satu, anak disuruh menulis seperti tadi saya sudah menerapkan caranya. Setiap anak bisa mendengar satu kata positif. Kita mengucapkan kata positif, ya, yang diajarkan. Ada jangan ada kata negatif, misalnya dilarang, jangan, begitu ya. Itu. Nah, ada kata yang positif yang kita keluarkan. Saya berpikir, oh iya, ucapan itu adalah doa. Maka ketika kita mengucapkan positif, menuliskan jujur dengan harapan doanya saya menjadi anak yang jujur. Anak-anak disuruh saling memaafkan dan memaafkan dan mereka menjadi anak-anak yang memaafkan. Mereka yang berbagi dermawan akan mereka kelak menjadi anak-anak yang dermawan. Itu ya keyakinan kelas yang bisa dibuat di kelas seperti itu. Ya, begitu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat di kelas atau sekolah adalah berupa pernyataan-pernyataan yang besar yang mudah dilihat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, gitu ya. Intinya Bapak Ibu, ini sudah diajarkan, tidak hanya di PDB kita sudah mendapatkan lama sebenarnya, tapi untuk menambah menguatkan kita, menguatkan motivasi kita. Intinya pas tadi ya, untuk melibat dengan kebaikan. Kalau kita hanya mengalami sebenarnya ilmunya orang sebenarnya, tapi orang tidak tahu Islam itu sudah mengajarkan sudah lama sekali. Nah, ini contoh keyakinan kelas tempel, ya, membuat satu. Tadi saya pakai sticky note. Satu anak membuat satu kalimat positif, gitu ya. Nah, kemudian ditempel, kemudian kita klasifikasikan, ya. Karena setiap contoh ini, setiap anggota kelas perlu belajar senang melakukan tugas, saling menghargai, rasa aman. Nah, anak-anak ini mungkin tadi yang saya lakukan isinya saling menghargai. Ini sudah bagus, cuma yang kebersihan belum ya. Sudah kita sebut, mungkin nanti bisa terutama kebersihan ya. Anak-anak itu kadang-kadang kebersihannya tidak membawa sampah ke tempatnya. Jadi kalau di PDP jangan kata-kata dilarang membuang sampah. Kalau dilarang membuang sampah berarti orang yang membuang sampah itu ya. Ya dilindungi, tapi buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan, gitu ya. Nah, ini yang terakhir, konsep untuk menuju budaya positif itu adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini penting ya, tidak hanya untuk siswa kita, tapi untuk sesama teman, untuk anak kita, untuk anak kita, bahkan diterapkan pada pasangan ini juga bisa ya. Untuk di kelas, ketika siswa mendapatkan siswa kita melakukan kesalahan, mungkin berupa
kemudian dengan kata-kata kalau kamu gak salah ya, itu salah satunya. Kalau saya jadi kamu mungkin saya juga melakukan hal yang sama. Contoh pada saat puasa, udah puasa ya, atau pas puasa punya apa mau makan, kita mungkin dengan validasi menstabilkan identitas saya itu sama, kemudian juga sama lapar. Tapi memang puasa itu adalah untuk menahan lapar dan haus ya, untuk biar apa? Motivasi mereka tetap melaksanakan puasa. Kemudian menstabilkan itu enggak validasi tindakan yang salah ya, validasi tindakan salah itu aja. Contoh kata-kata ini, contoh kata-kata menstabilkan identitas ya. Terus hal salah itu ada hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tapi kita mau mencari apa solusinya. Jadi untuk memotivasi seperti anak berkata jujur, itu kan tidak serta-merta ayo kamu aja, itu tidak akan pernah terjadi. Harus jujur. Kalau siapa yang mencontek, nah saya itu kan tidak akan pernah jujur kalau ketahuan. Tapi dengan kata-kata Tuhan itu pasti insya Allah dia akan jujur kalau dia ucapkan. Nah, validasi tindakan salah. Tindakan salah adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, tadi hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, sehingga hidup atau langkah akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ya. Kalau dulu stimulus respon, nah sekarang kita menjadi lebih proaktif dengan kontrol manager bertanya gitu ya, memanggil dengan sistem coaching dan sebagainya, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan dari semua anak. Ternyata sudah saya sampaikan ya, ini mbak, nanti juga habis. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dapat dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada beliau. Misalnya contoh kalimatnya ya, kalau sudah tadi tahapan kedua, tadi yang menstabilkan identitas, memvalidasi perbuatan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kata-katanya apa nilai yang kita percaya di sekolah, karena sudah bikin keyakinan. Saya yakin dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat, jadi kita bisa sedikit mempraktekkan ini ya, semoga kita bisa praktekkan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kelas yang ideal bagaimana yang kamu buat, yang kita buat? Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Gitu ya, kalimat-kalimatnya. Nah, itu adalah yang terakhir ya. Nah, sudah. Terima kasih. Lanjut. Enggak? Ya. Oleh karena itu, terima kasih banyak. Insya Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga budaya positif, kita berharap budaya positif ini bisa terlaksana di sekolah kita. Dan insya Allah sudah terlaksana sedikit banyak, tapi kita saling membedai, melengkapi ya budaya-budaya yang akan kita tumbuhkan agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa ya, apalagi dengan semakin banyak godaan-godaan dari luar, baik teknologi, baik dari mungkin kadang anak-anak itu kurang, istilahnya sekarang kalau PPE, vitamin A, vitamin I ya, vitamin A ya, vitamin ibu, kasihan anak-anak, sampai orang tua pun lebih mempercayakan kepada gurunya ya, untuk ngasih tahu Bu suka minum anu ibu, sampai HP malah justru kepada kita. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu, kita orang tua itu punya harapan besar kepada kita, apalagi di sini yang memang alhamdulillah sudah terkenal bagus, sekolah favorit untuk dan semoga malah harapannya bisa favorit dan semuanya unggul, luar biasa, karakternya, religiusnya gitu ya. Monggo kita bersama
berjalan bersama, bergaya berat untuk menuju Olahraga hebat. Oke, sekarang biar-biarnya SCN Single sama-sama ibunya mudah-mudahan. SCN Single saya luar biasa. Ditambah tadi di sini-sini ini. Saya pengambilan kemarin saya kepikiran nama singkatan dari SCN Single. Bismillah. S sejarum. Aku siap. Ya udah, SCN Single Jaya luar biasa, berprestasi, mandiri, religius, inovatif, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Oke, kita ulangi berjaya ini. Semoga menjadi ucapan positif adalah doa. Ya, Bismillah. SCN Single Jaya luar biasa, berprestasi, religius, inovatif, mandiri, berbudaya lingkungan. Terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, insya Allah sudah cukup dan kita bisa. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kepada anak-anak ini? Alhamdulillah sehat selalu, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak, pada pagi hari ini Guru ingin menyampaikan tentang membuat keyakinan kelas, ya. Anak-anak sebenarnya sudah membuat dengan tujuan kelas tentang keyakinan kelas. Tapi anak-anak tahu nggak untuk apa kau membuat keyakinan kelas? Untuk apa? Kenapa tidak peraturan kelas? Anak-anak tahu ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Ya, artinya keyakinan kelas itu berasal dari hatinya anak-anak. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang positif yang ingin anak-anak lahirkan. Nanti anak-anak akan menuliskan di sini, ya. Guru minta anak-anak akan menuliskan hal-hal positif, misalnya tentang kebersihan, tentang antar teman dengan bapak ibu guru, ya, itu namanya keyakinan kelas. Oke, nanti setelah menuliskan di sini, guru akan bagikan sticky note ini, kemudian anak-anak tempelkan di sini. Contohnya apa toh keyakinan kelas itu hal yang positif, misalnya berkata jujur. Jujur, tidak boleh ada kata dilarang, ya. Dilarang buang sampah. Kok buang sampah kok dilarang? Kan nggak boleh. Buang sampah boleh kan? Berarti apa? Menjaga kebersihan. Tidak boleh ada kata-kata dilarang. Nanti anak-anak permainannya membuat keyakinannya yang di hati, yang membuat kalian senang itu apa ya? Membuat saya senang apa ya? Misalnya kamu tidak senang kalau diganggu bermain. Berarti apa? Membuat nyaman, membuat aman, belajar senang, apalagi bahagia. Kemudian ada temanmu pelit, kamu suka nggak? Berarti apa bahasa positifnya? Suka Berbagi. Kemudian kalau ada temanmu nyontek, kamu dituduhi temanmu, kamu suka tidak? Tidak. Berarti apa kata-katanya yang positif? Berbuat jujur. Jangan tidak curang. Kenapa anak-anak bilang tadi? Setiap kata-kata positif itu adalah doa. Doa, kata ucapan itu adalah doa. Oke? Nah, kemudian apa lagi? Berprestasi. Ya toh? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, silakan anak-anak berbanyak kata-kata positif. Kira-kira anak-anak bisa nggak?
membayangkan kata-kata positif yang beri keyakinan kelas itu apa? Kalau di antar teman, Pak. Coba Mas Irul. Sama satu. Adil loh kata-kata positif keyakinan. Adil ya. Apalagi mana Nasra? Satu. Nah Kak? Mulai jadi satu. Ini nggak cukup satu kata positif. Tadi loh ada saling menghargai, dermawan, sangat mudah memaafkan, saling menghormati, jujur, menjaga kebersihan, saling membantu, suka kerapian, rapi, tertib. Kayak itu adalah kata-kata positif. Ya, kita harus saling membantu. Ya, saling membantu itu ada barang jatuh, setip koncone jatuh, itu diambilkan. Ini setip siapa? Ini pensil siapa? Itu anak yang baik. Oke? Kalau kamu bantu kebaikan, maka Allah akan menjauhkan dari hal-hal yang yang membahayakan kalian. Dijauhkan dari hal yang membahayakan kalian. Kemudian selalu jujur, saling membantu, sama ya ramah. Ramah, rapian, murah senyum. Yang penting tidak senyum sendiri. Udah senyum dewe, kamu tahu sendiri. Saling memaafkan dan saling menyayangi dengan antar teman. Tapi saling menyayangi antar teman itu bukan berpikir yang jauh, ya. Tidak berlebihan. Paham ya? Kemudian tidak menyontek tugas yang belum selesai, juga boleh nyontek temannya. Anak-anak, setelah kamu buat keyakinan kelas, maka harus tanda tangan. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika. Saya dari kelas 6. Dengan keyakinan kelas ini, semoga kelas kita menjadi kelas yang baik dan menjadi anak-anak yang hebat. Halo, perkenalkan, nama saya Sivan dari kelas 6 dari SDN Singkil. Dengan keyakinan kelas ini, saya dan teman-teman pasti akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira dari kelas 6. Dengan keyakinan kelas, saya dan teman-teman akan lebih semakin